Iren mau coba rekam supaya tetap bisa ini. Oke, jadi malam ini orang mau belajar edit pakai Canva. Canva itu salah satu aplikasi yang paling gampang dibandingkan dengan aplikasi lain. Kenapa? Karena di Canva itu sudah banyak tampilan atau so banyak desain yang orang itu tinggal pakai. Jadi nggak perlu lagi orang mau belajar dari nol begitu. Oke, untuk desain sendiri itu ada dua jenis. Ada desain yang square atau yang kotak. Kalau misalnya orang pernah posting di Instagram yang kotak, dengan ada desain yang um, panjang atau story. Kalau orang pernah lihat orang story. Nah, DP contoh itu sama dengan ini sebentar supaya bisa ditunjukkan. Contoh desain yang oke. Contoh desain. Nah, ini pengenalan sedikit. Nah, ini dia. Ini untuk desain yang Instagram yang biasa untuk story itu yang sebelah kanan ini, dan biasanya untuk feeds itu yang sebelah kiri. Jadi dari segi bentuk ini agak lebih, kalau misalnya poster sama dengan A3, sedangkan ini yang lebih ke kotak untuk postingan-postingan biasa di Instagram. Jadi ada bagi dua. Terus lanjut di sini itu kalau publikasi kegiatan itu kebanyakan for ibadah, kegiatan-kegiatan besar. Bisa juga hari ulang tahun, tapi ini opsional, dan juga hari-hari besar yang lain. Kemudian, nah ini nih yang hal-hal yang paling harus ada di poster atau flyer ibadah, itu harus ada yang pertama logo di atas. Jadi logo ini letaknya opsional, bisa di atas, bisa atas kanan, atas di kiri, di tengah, itu enggak apa-apa. Mau dimanapun itu enggak apa-apa. Yang penting ada logo PJIG dengan logo GEMI. Kemudian yang kedua nama pemimpin ibadah, itu untuk fotonya itu tuh opsional juga. Tapi kalau kalau suka dia poster lebih informatif, kalau bisa pakai foto yang pakai bajunya itu rapi. Kemudian ini yang paling penting sekali dari semuanya, yaitu informasi di ibadah ini. Jadi ini tuh termasuk ibadah apa? Ibadah tingkat jemaat, atau misalnya dulu kan ada pertingkat persubkan. Nah, karena sekarang tingkat jemaat, jadi ibarat tingkat jemaatnya jelas harus besar hurufnya, dan untuk yang sub keduanya ini nih, hurufnya harus lebih kecil dibandingkan yang pertama. Jadi struktur dari tiap kata huruf di poster itu. Kemudian yang informasi ibadah yang kedua yaitu waktu, tempat pelaksanaan. Waktunya itu harus jelas, kalau bisa ada hari, ada tanggal, ada bulan. Itu sih saja. Kalau tahun kan pasti masih di tahun yang sama, tapi hari, tanggal, bulan kalau bisa ada dengan tempatnya juga jelas, dan waktu, jam. Karena biasanya jam itu kan di sini kadang itu pakai jam 24 jam dan yang 12 jam kan. Tapi yang penting ada aja. Dan yang terakhir itu publikasi sosial medianya kemana. Itu sih. Ini 4 hal penting yang harus ada di poster ibadah. Oke, itu informasi penting. Nah, ini ada sedikit kesalahan untuk pemilihan teks, background, dan informasi yang ada di poster. Nah, untuk logonya so benar di sini, so bagus. Yang kedua, yang pertama itu tuh yang kesalahan di sini itu terlalu banyak space. Space ini maksudnya terlalu banyak kayak ini kan. Ini kan agak kosong DP di bawah ini. Harusnya tidak sama dengan begini. Harusnya dia lebih naikkan ke atas, dan ini membuat informasi ini tuh kurang informatif. Nah, informatif yang dimaksud itu tuh ndak bisa, kurang bisa ini, apa namanya? Kurang bisa menggambarkan ekspresi orang, mengajak orang beribadah begitu, karena ini seperti kayak orang cuma teks di WA dan orang kopas ke
langsung di dia punya poster. Sedangkan esensi dari poster tuh bukan begitu. Nah, dan juga di sini yang ketiga, pakai ayat ataupun pakai kata-kata yang mungkin kurang mencantumkan. Kalau misalnya kita mau ada kata-kata seperti ini, lebih baik kata-kata ini tuh ditaruh di caption daripada di poster. Karena di poster lebih baik langsung ke ayat Alkitab. Kemudian tidak menggunakan foto atau gambar yang mengajak. Itu yang tadi Ren Mape maksud kenapa kurang informatif, karena kurang adanya gambar-gambar yang entah itu lagi ibadah atau lagi berdoa atau yang lain-lain. Oke, selanjutnya ini yang contoh yang harus diperhatikan di pemilihan apa di pemilihan poster, atau saya kalau bilang poster tidak poster juga tapi lebih ke flyer aja lah supaya lebih gampang. Jadi di sini itu tidak menggunakan background yang tidak terlalu mencolok, yaitu tuh bagaimana maksudnya. Jadi jangan sampai DP background warna merah terus DP tulisan warna kuning yang nggak terlalu kentara, atau merah terus DP tulisan warna merah maron, kan nggak terlalu dapalia dan agak norak begitu. Jadi gunakanlah font-font yang tidak terlalu, maksudnya warnanya senada. Jadi kalau misalnya ini kan backgroundnya coklat, jadi tulisannya itu kuning dan putih. Itu dua itu aja. Jadi jangan lagi ada tulisan warna merah, jangan lagi ada tulisan warna hitam. Kalau bisa tulisannya itu paling banyak 2 sampai 3 jenis warna aja, jangan sampai lebih. Kemudian bisa juga pakai foto dari pembawa firmannya dan juga MC-nya. Terus informasi ibadahnya ini jelas, dan juga bisa, kalau misalnya ini kan ada sosial medianya, karena ini dalam bentuk video, jadi sosial medianya itu ada di sampingnya. Kemudian menggunakan warna yang senada. Oke, itu mungkin DP pengantar untuk orang sebelum orang edit. Dan sekarang orang mau masuk di Canva-nya. Orang pakai HP biasa aja, misalnya HP yang so install aplikasi Canva. Ini orang sebentar. Oke, jadi ini aplikasi Canva-nya. Ini yang warna yang di tengah ini Canva. Oke. Jadi kalau dibuka tuh langsung seperti ini, langsung muncullah semua desain-desain yang kita bisa pakai di Canva. Dan ini gratis semuanya, jadi nggak perlu takut bahwa ada berbayar atau apapun itu. Oke, jadi untuk yang pertama, untuk misalnya kita mau pakai yang desain yang kanan ini, kanan atas. Ini tampilan awalnya. Jadi dia tuh kadang loading dulu sekitar semenit, paling lama sih nggak sampai. Palingnya sekitar, ini juga ini tergantung koneksi. Jadi kalau koneksinya bagus, pasti dia loadingnya cepat. Tapi kalau koneksinya kurang bagus, ya begitu loadingnya juga agak menyesuaikan. Oke, jadi ini so ada tampilan dari Canva itu sendiri. Ini Canva yang di HP nih, bukan Canva yang di laptop. Jadi tampilan Canva yang di HP dengan yang di laptop itu berbeda. Di sini kalau orang mau lihat lagi dari awal, tadi kan harus ada logo, harus ada nama pemimpin ibadah, kemudian ada informasi ibadah dan sosial media. Nah, di sini kan belum ada logo, jadi orang itu kasih masuk logo. Logonya itu caranya itu ada di kanan bawah. Kanan bawah itu kan ada yang plus itu, tekan plus itu. Kemudian ini dia akan muncul gambar-gambar. Nah, yang orang mau pilih sekarang, lihat yang di bagian bawah itu ada desain, ada elemen, ada teks, ada galeri kan yang bawahnya. Itu kita tinggal geser aja dan sampai di uploads. Nah, di upload ini tuh kebanyakan gambar-gambar yang sebelumnya kita itu pernah edit. Jadi semua gambar-gambar yang ada di galeri itu ada di sini. Kemudian kalau misalnya gambarnya belum muncul, kalian bisa klik yang upload file yang atas ini. Klik upload file dan nanti dia langsung ke galerinya.
kalian. Jadi langsung bisa terlihat semua-muanya. Oke, jadi kan ini um, mau kasih contoh, ya misalnya ini yang kanannya, yang screenshot ini. Jadi dan klik screenshot, nanti dia langsung loading, dia langsung itu menambahkan kan kiri atas. Loading, tunggu sampai selesai. Kemudian, kalau sudah selesai, langsung klik gambar itu. Kalau misalnya ini yang logonya ya. Nah, pas klik gambarnya, dia langsung otomatis ke insert. Langsung ada di dalam torampe ini. Apa? Anggaplah ini torampe layer. Layer itu um, torampe kanvas ini yang so ada. Nah, ini kan jadi orang bisa pakai terampai jari, ini tinggal geser-geser saja, enggak susah. Jadi kalau mau geser-geser tinggal pakai jari, Kong tinggal tekan aja, Kong terus geser-geser. Oke, sekarang itu karena orang cuma ambil DP logo, yang DP logo itu kan apa kan tuh PJI gede yang logo Gemi. Gemi. Jadi caranya itu orang tinggal yang di bawah ini kan ada garis nih, nah yang ini nih, nah itu tuh untuk crop. Jadi orang tinggal crop aja ininya, baru terang kasih besar. Ini kasih besar, kasih kecil tinggal cubit-cubit. Oke, terang kasih besar, habis itu terang klik lagi. Nanti sampai dia muncul, nah itu tuh ada kayak tanda kanan itu ada DP yang putih-putih itu orang bisa geser ke kanan. Karena orang cuma mau ambil DP logo, jadi orang cuma mau kasih ambil logonya aja di sini. Baru orang kalau mau kasih besar, orang tinggal tahan yang kanan bawah dan tinggal ditarik tahan. Jadi kalau kayak begini, terang tahan terus terang tinggal tarik aja. Kalau misalnya dia jadi sama dengan begini, orang tinggal pindahkan ke kanan. Bebas mau kanan, kiri, atas, bawah, nggak jadi masalah. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu setiap poster itu harus ada logonya. Selanjutnya, informasi ibadah. Informasi ibadah di sini, um, sebelum informasi ibadah sebenarnya nama pemimpin ibadah. Nama pemimpin ibadah di sini bisa ditulis di bawah sini. Yang Pedro itu Fernandes atau juga bisa ganti-ganti. Sekarang orang itu buat dulu, ini kan Sunday worship. Jadi orang mau ganti ibadah. Kalau mau ganti, orang tinggal klik aja DP tulisan. Jadi tidak perlu klik aja DP tulisan, langsung dia otomatis tak muncul keyboard. Nah, orang langsung ketik ibadah. Ibadahnya yang besar, kemudian yang worshipnya, orang gantikan tingkat jemaat. Tingkat ibadah, oh ibadah pemuda, tingkat jemaat ya. Tingkat jemaat, bentar. Immanuel. Ini enggak apa-apa mau biar begini aja terang kasih saya atur DP apa size ukuran. Nanti terang tinggal atur DP ukuran. Tingkat jemaat Immanuel Gamsungi. Oke. Ini kan dapatnya dia terlalu memanjang kan. Jadi orang tinggal tarik yang sebelah kirinya ini, tarik ke kiri, nanti dia langsung menyesuaikan sendiri. Oke. Kalau sesudah, kalau bisa menyesuaikan sendiri, orang tinggal kasih kecil pada dia, dan orang tinggal geser. Jadi tools ini tuh sangat-sangat mempermudahkan orang untuk edit-edit. Dan ini tidak perlu membuat pikir lagi, membuat edit. Jadi tinggal ganti-ganti. Ibadah tingkat ibadah sebenarnya pemuda kan kurang. Ada pemuda. Oke. Nah, ini kan dapat lihat kan DP ibadah dan pemuda itu terlalu berjarak. Jadi orang tinggal geser lagi ke kiri yang ininya. Jadi tinggal geser-geser aja ini. Sabar. Nah, karena ini dapat lihat kayak selalu penuh, kan tadi konsepnya jangan sampai
dia terlalu penuh kan dengan tulisan, dan juga jangan sampai dia terlalu terlalu kosong. Jadi usahakan itu proporsinya ada. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Oke, nah gini aja. Nggak apa-apa dia tabrak-tabrak sedikit DP tingkat itu kan dapatnya kayak DP tingkat tingkat dengan DPJ jemaat DPT baku tabrak dengan ibadah pemuda kan nggak apa-apa. Itu masing-masing selera sih. Kalau misalnya ada orang yang lebih rapi, suka dia lebih ke bawah sedikit juga enggak apa-apa. Mau suka dia baku tabrak sedikit lah enggak apa-apa. Yang penting DP tulisan itu tetap jelas terbaca. Kan ini kan kalau terang kasih sedikit. Nah, kalau kasih turun sedikit, dia sudah paling atau yang penting enggak tak tutup sekali. Oke. Biasanya itu kan ibadah hari Kamis. Hari Kamis berarti tanggal 5. Oke. Berarti ini tanggal 5-nya orang gantian 25 ini jadi 5. Jadi tinggal ketik aja. Terus Juninya ganti Oktober. Nah, begini. Karena Oktober terlalu panjang, jadi orang itu tuh bisa singkat-singkat Oktober atau OCT atau OKT. Nah, terserah masing-masing peselera. Kemudian DP jam itu orang bisa ganti. Biasanya ibadah kan jam 7 kan. Berarti 19.00. Dan ini tuh caranya tinggal diklik dan diganti. Kemudian geser aja. Oke. Nah, sudah setelah ini, kalau selesai logo, informasi ibadah, jam, tanggal, selanjutnya orang itu mau ganti dia ini apa pemimpin ibadah. Jadi ini tuh orang tinggal geser-geser saja. Gesernya itu kalau yang tanda plus ini itu untuk menggeser ke bawah ke atas. Ini yang tanda plus. Jadi kalau mau geser bisa langsung tekan di DP huruf sama dengan ini. Atau juga kalau misalnya kita klik kan langsung ada tanda plus tuh yang di bawah ada plus, ada yang sampingnya kan yang kayak baputar itu. Pilih yang plus. Yang plus itu supaya terang bisa pindahkan kiri kanan sama aja. DP fungsi sama. Oke, selanjutnya ini untuk mengganti dia punya pemimpin ibadah. Jadi kalau mau ganti ini tuh tinggal klik aja sama yang tadi waktu orang tulis jam dan lain-lain. Misalnya ini yang mau pimpin siapa ya? Aduh, belum ada kan DP info. Saya yang mau pimpin Kemas. Karena Kemas laki-laki, jadi mesti pakai saudara. Saudara Kemas. Nah, oke. Ini contohnya nih ya. Terus juga kalau mau ini bisa juga DP di muka sini taruh pemimpin ibadah. Kedua, begini. Oke, kalau sudah langsung gini aja. Nanti dia langsung otomatis. Nah, data besar kecil itu bukan karena Iren ada tekan, tapi karena memang kalau orang ada mau ganti-ganti yang lebih detail, dia itu bisa langsung tak besar tak kecil begitu. Oke. Sekarang lanjut ke tempat ibadah. Tempat ibadah karena belum ada DP pengumuman. Misalnya di gereja ya di gereja aja lah, di gereja atau di posko, di gereja aja, gereja Rehoboth kali 100. Oke, ini untuk lokasinya sudah deh. Dan kalau rupanya ada yang orang nggak mau pakai. Kalau yang orang nggak mau pakai itu bisa orang hapus. Bagaimana cara hapusnya? Hapusnya itu kan ada gambar pas orang klik misalnya orang pakai ini. Orang tinggal klik ini tanpa sampah. Nah, hilang tuh dia. Nah, itu DP hapus. Kalau misalnya orang mau kasih kembali kayak aduh orang lupa. Oh, itu katanya nggak mau hapus. Ada itu tanda di atas, ada rumah tuh di atas itu. Rumah ada kembali, nah orang bisa klik itu. Yang kiri atas itu untuk kembali atau undo aja bilang. Nah, rupa ini tuh, terang nggak suka gambar ini, terang tinggal hapus. Kalau misalnya terang berubah pikiran, terang tinggal undo aja di yang atas itu, dekat rumah yang di atas kan.
Oke, karena yang bawah ini orang nggak mau pakai, jadi orang hapus saja. Oke, selanjutnya untuk mau taruh sosial media, karena biasanya itu kalau mau cari-cari, itu tuh ada gambar semua, ada gambar FB, ada gambar Instagram, itu semuanya ada di Canva. Jadi, orang tinggal sama dengan tadi, ketik plus yang di kiri bawah. Kan tadi kan orang belajar di uploads kan. Nah, sekarang orang geser ke Elements. Elements yang bawah ini Elements. Kemudian, jadi tadi kan orang ini di upload nih. Di uploads kan. Nah, sekarang orang ganti yang di Elements. Sudah, pas di Elements, orang ketik no di atas ini. Orang mau cari apa? Contoh, misalnya Instagram. Nah, Instagram cari Instagram icon. Jadi klik yang Instagram icon. Hmm, langsung muncul semuanya ini. Langsung muncul semua. Terus tinggal pilih mau pakai yang mana. Misalnya mau pakai yang ini. Oke, orang tinggal sesuaikan. Ini kan apalagi besar sekali tuh. Jadi orang paling ambil yang paling sisi kiri orang kasih kecil. Oke, baru yang to plus orang tekan untuk geser. Kasih kecil lagi sedikit. Kalau misalnya ini dapatnya kayak kurang bisa dipegang begitu DP kursor, orang bisa zoom in. Ini zoom in jadi tinggal begini aja. Oke, jadi ini orang tinggal kasih lebih kecil sedikit. Oke, pas selesai orang tinggal bisa geser ke bawah dan nah ini kan supaya mempermudah orang untuk cari jenis tulisan yang tidak beda-beda amat, orang bisa duplikat ini tulisan ini. DP cara klik tulisannya, kemudian ada tanda plus ini toh yang ada gambar bling-bling plus kon tanpa sampah dengan titik 3. Pilih yang gambar plus. Nah, klik itu dia langsung jadi duplikat, jadi 2. Oke, karena kalau di bawah ini backgroundnya hitam, otomatis kan yang ada lihat tuh nih tulisan karena warna hitam. Jadi orang mesti ganti nih tulisan warna putih. Cara ganti tulisan itu tuh caranya di bawah itu kan ada edit, ada font, ada text styles, ada font size, ada color. Color itu kan warna. Jadi orang klik itu color. Klik itu color, kamu pilih tuh warna putih. Dah, pilih putih, otomatis tuh di atas sudah ada pali ya kan, karena DP background warna putih. Jadi, terang X, setelahnya terang X, terang geser ke bawah. Nah, sudah pali ya tuh ini tulisan. Oke, pas tuh sampai di bawah, terang tinggal klik ini tulisan, terang ganti jadi apa kata nih? Official PCI Kang yang DP nama. Official PCIG. Oke. Nah, oke. Sudah no, begini no kalau misalnya orang mau baking poster ibadah yang ini kayak tahap pertama dulu orang buat. Jadi yang dari mudah dulu supaya kenapa? Supaya orang itu tahu cara untuk mengubah desain yang soal ada di Canva. Karena kan di Canva itu kan ada banyak sekali desain dan orang itu um, semuanya bisa orang pakai. Jadi ketika orang bisa ubah-ubah dulu itu, berarti orang so bisa um, ganti juga desain-desain yang lain. Oke, sampai sini mungkin Lisha ada pertanyaan atau terlalu cepat? Kalau misalnya apa bisa uh, ketik di kolom chat atau bagaimana? Iya, sejauh ini sih lumayan paham. Mungkin perlu belajar sih komunikasi biar kalau ada yang perlu tanya masih lupa tuh blank. Ya siapa tahu jalan tuh. Sampai sekarang di sini masih Sorry Lisha, tak ini stop tak mute.
Oke. Oke, sejauh ini Lisya so paham. Jadi nanti em, orang itu tuh mungkin akan bertahap tuh DP pembelajaran ini karena em, yang pertama itu orang tuh harus tahu dulu karena tadi kan orang baru belajar beberapa tools kan yang untuk upload gambar sama ganti-ganti teks. Sebenarnya Canva itu tuh jauh lebih kompleks daripada itu. Dalam artian orang bisa pakai juga tools-tools yang lain. Tapi hari ini kayaknya orang belajar sampai sini dulu, kasih lancar dulu karena kalau dicoba nanti aplikasinya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang baru akan lebih memperkaya torampe pembahasan supaya bisa juga Iren tahu apa yang jadi kendala karena di Canva itu kan banyak tools-toolsnya. Kalau orang coba semua satu kali dalam satu pertemuan kan pasti yang nama baku cukup kan belum tentu lah yang pertama tadi orang bikin orang ingat ulang. Tapi yang penting yang sekarang itu sebenarnya dengan desain yang sama dengan tadi itu orang sudah bisa untuk publikasi ibadah begitu DP intinya itu. Mm. Supaya jangan kayak terang belajarnya pelan-pelan aja. Nanti mungkin di berikutnya orang mau belajar cara kasih masuk video. Tadi kan baru foto kan yang orang kasih masuk dan crop-crop. Nah, berikutnya mungkin orang akan belajar cara kasih masuk video. Nanti berikutnya orang belajar kasih masuk lagu. Karena em, itu lebih banyak lagi yang orang mau buat dan lebih bagus sama-sama begitu sama-sama supaya kalau misalnya ada kendala apa bisa langsung ditanya. Oke. Nah, kalau begitu eh Lisha so cukup Kang berarti tidak ada pertanyaan. Oke, ini dari Lisha. Step by step nanti kalau sudah di aplikasi kita bakal Oke, siap. Kalau begitu nanti rekaman Zoom ini Iren share coba di grup atau nyanda Iren coba upload di YouTube supaya boleh mau langsung dapat liah DP apa ya DP pembelajaran itu supaya tidak perlu download dan lebih gampang aja. Oke deh kalau begitu. Em, Terima kasih ya. Nanti orang baku dapat lagi di em, ini pertemuan selanjutnya kalau misalnya orang so lancar lebih lancar. Oke, bye-bye. Terima kasih berkati.